kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Berita Sulawesi Tengah. Bagi Anda yang baru bergabung, kami kembali sajikan 3 berita utama hari ini. Nelayan asal desa Ampibabo ditemukan selamat di perairan Togian. Program makan bergizi gratis berimbas pada pemangkasan anggaran di Pemkab Donggala. Sejumlah aktivis di Palu menggelar aksi Kamisan menolak PHK dan pemangkasan anggaran pendidikan. Belasan masa aksi gabungan mahasiswa dan lembaga swadaya masyarakat melakukan aksi Kamisan di Tugu 0 km Kota Palu Kamis sore. Aksi tersebut muncul atas keresahan mereka terkait kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap kontroversial. Salah satunya yang menjadi tuntutan mereka ialah terkait kebijakan efisiensi anggaran. Pemerintah Indonesia atas instruksi Presiden Prabowo Subianto telah melakukan pemotongan anggaran sebesar 306,7 triliun rupiah. Salah satunya akan dialokasikan pada program prioritas seperti makan bergizi gratis. Namun, mereka menilai kebijakan tersebut justru tidak efisien. Beberapa kementerian terdampak imbas pemotongan anggaran besar-besaran tersebut. Mereka menyuarakan aspirasinya dengan meminta agar kebijakan tersebut dapat dikaji kembali dan memastikan efisiensi anggaran tak mengorbankan kualitas layanan publik serta gelombang pemutusan hak kerja alias PHK yang mengancam para pekerja terutama di sektor yang bergantung pada belanja negara. Program makan bergizi gratis yang hari ini tidak maksimal dilaksanakan dan itu masih banyak ketimpangan dan masih banyak kekurangan ketika program itu dijalankan. Hingga hari ini juga kalau kita melihat dan menilai program-program dilaksanakan di seluruh Indonesia, masih banyak orang atau masih banyak masyarakat yang menolak dan meminta hal-hal yang lebih urgensial lagi untuk bagaimana pemerintah menjadikan program pendidikan itu sebagai program prioritas, bukan program tambahan seperti itu. Salah satu yang menjadi sorotan ialah sempat mencuatnya isu PHK terhadap para kontributor TVRI dan RRI. Meski akhirnya PHK batal terjadi di RRI dan TVRI, namun mereka khawatir hal serupa bakal terjadi di sektor lain. Mereka meminta agar pemerintah dapat mengambil sikap dan langkah tepat demi menjawab kekhawatiran masyarakat tersebut. Aksi Kamisan tersebut diwarnai dengan orasi publik kepada para pengendara yang melintas. Mereka juga membagikan selebaran berisi tuntutan dan aspirasi mereka. Tujuannya untuk sama-sama menyadarkan masyarakat, utamanya masyarakat Kota Palu dan Sulawesi Tengah, agar tak tinggal diam dan bersama-sama menyampaikan aspirasinya terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap kurang tepat. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Sebanyak 80 atlet biliar di Sulawesi Tengah ikut berlaga dalam turnamen biliar Joni Limbunan Cup tahun 2025. Turnamen ini mulai bergulir Rabu sore dan berlangsung hingga 14 Februari 2025. Turnamen biliar ini sudah kali ke-17 dan digelar setiap tahun di Kota Palu ini mempertandingkan 2 kategori. Di antaranya kategori antar instansi dan eksebisi. Turnamen ini menjadi wadah para atlet-atlet biliar, baik muda maupun senior, untuk beradu dan mengasah kemampuan. Turnamen ini juga menjadi ajang menjaring bakat dan atlet-atlet potensial asal Kota Palu. Kemampuan mereka boleh diadu, baik pada tingkat regional maupun nasional. Masing-masing pemain dengan konsentrasi mengandalkan keakurasiannya dalam mencetak poin. Turnamen bola sodok ini pun berlangsung seru. Kalau kategori untuk JL Cup kita ada 2 kategori, satu yang instansi sama yang eksebisi. Ini sudah ke-17 kali pertandingan. Supaya memancing untuk pemain-pemain baru lagi, karena masih banyak pemain-pemain yang untuk bisa membawa nama Kota Palu.
80 peserta yang berlaga diantaranya 64 dari kategori antar instansi dan 16 dari kategori eksebisi. Selain uang pembinaan, sang juara juga mendapatkan piagam penghargaan. Para atlet pun mengapresiasi gelaran Johnny Limbunan Cup 2025 tersebut. Turnamen ini menjadi wadah para atlet untuk mengasah kemampuan. Saya ikut di kategori eksibisi handicap 5, 6, 7. Sebelumnya pernah memang ikut-ikut kegiatan kejuaraan seperti ini? Kalau untuk kejuaraan-kejuaraan saya sudah sering-sering ikut, tapi ini pertama kali eksibisi yang ada di Kota Palu, handicap 5, 6, 7. Atlet berharap turnamen biliar dapat rutin dilakukan di Kota Palu. Tujuannya ialah untuk membentuk kemampuan para atlet biliar asal Kota Palu. Turnamen kali ini juga diharapkan dapat mencetak atlet potensial yang bisa mewakili Kota Palu maupun Sulawesi Tengah pada turnamen biliar hingga di kancah nasional. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Upaya pencarian terhadap Andika Lokoro, warga desa Tompira, Kecamatan Petasia Timur yang diterkam buaya Jumat lalu akhirnya membuahkan hasil. Laki-laki berusia 32 tahun itu ditemukan sudah tak bernyawa di rawa aliran sungai. Tiga warga desa Loli Oge, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala meninggal dunia setelah menghirup gas beracun di dalam kapal tongkang Minggu malam. Ketiga warga yang merupakan pekerja di kapal tersebut diketahui bernama Maruf, Ateng, dan Aco. Atau tumbang di area pendakian di Desa Maniala. Hujan lebat disertai angin kencang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Buol Selasa pagi. Sejumlah rumah warga, rumah sakit, dan pondok pesantren rusak diterjang angin. Bencana tersebut juga mengakibatkan sejumlah pohon tumbang. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Tim Resmo Polres Morowali Utara menangkap seorang pencuri motor di Desa Bunta, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, Senin pagi. Pelaku berinisial IS merupakan warga Walendrang, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Dari tangan pelaku, polisi menyita 1 unit sepeda motor hasil curian. Alhamdulillah. Seorang nelayan bernama Anton El Johama, warga Desa Bukaan, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol, ditemukan selamat setelah sebelumnya dilaporkan hilang saat memancing di laut Selasa pagi. Korban ditemukan selamat meski sangat lelah saat setelah lebih 1 hari terombang-ambing di tengah laut. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam rangkaian berita seputar Sulawesi Tengah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Aurel Lagia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Songgom Puasi, Tabe.